Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, kita coba ungkap ini ya, Rocky Gerung ungkap yang sedang dilakukan Jokowi untuk halangi Anies di Pilkada Jakarta 2024. Dia lagi ya. Jadi memang beberapa waktu yang lalu Rocky Gerung ya, bukan Rocky Gerung, Jokowi itu mengumpulkan ketua umum partai politik. Lagi-lagi dia ingin cawe-cawe ya dalam pemilihan kepala daerah. Bukan dalam pemilihan ya, dan kali ini adalah pemilihan kepala daerah. Jadi tidak berhenti-berhenti ya. Dan apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung akan kita bacakan dan nanti kita akan analisis ya. Jadi kata Rocky Gerung, yang sedang dilakukan Jokowi untuk halangi Anies ya. Jadi ada upaya untuk menghalangi Anies di Jakarta. Bila perlu tidak dicalonkan. Makanya ada isu PKS ditawari jabatan cagup asal jangan mencalonkan Anies, tapi itu dibantah. Nanti kita akan lihat ya, yang benar siapa, yang salah siapa, yang paling sibuk untuk pilkada siapa ya. Populis Jakarta, pengamat politik Rocky Gerung merasa Presiden Jokowi sedang membuat komposisi baru untuk menghalangi calon presiden capres nomor urut 1 di pemilihan presiden Pilpres 2024 Anies Baswedan di pemilihan kepala daerah Pilkada DKI Jakarta 2024. Dan di saat bersamaan menurut Rocky Gerung, Anies Baswedan sedang menunggu komposisi baru partai yang mengusungnya sebagai calon gubernur cagup di Pilkada DKI Jakarta 2024 karena dirinya tidak mempunyai partai politik dan bukan kader. Jadi sama-sama sedang menyiapkan komposisi baru. Ya, baik Jokowi maupun Anies Baswedan. Di kubu Jokowi kita lihat komposisi barunya siapa saja, bagaimana kaitannya dengan Prabowo dan Gerindra. Di kubu Anies Baswedan komposisi barunya siapa saja dan bagaimana pula kaitannya dengan Prabowo ya. Oke. Jadi plus dan minusnya ya. Jadi kelihatannya Anies karena dia tidak punya partai, dia memilih untuk menunggu komposisi baru. Nah, pada saat yang sama Jokowi lagi membuat komposisi baru untuk menghalangi Anies, ungkapnya. Dikutip dari YouTube Rocky Gerung Official. Untuk diketahui setelah menerima rekomendasi pengusungan dari DPW PKB DKI Jakarta Kamis, Anies Baswedan memutuskan untuk kembali mengikuti Pilkada DKI Jakarta 2024. Karena itu saya sampaikan bismillah kami bersiap untuk meneruskan ke periode kedua, ujar Anies di kawasan Pondok Indah Jakarta Selatan tanggal 14 Juni yang lalu. Namun dirinya enggan memberikan jawaban ketika ditanya progres komunikasi dengan Partai Nasdem yang sebelumnya mendukungnya di Pilpres 2024 dan sampai sekarang belum memberikan rekomendasi pengusungan seperti PKB. Seperti kebiasaan saya di Jakarta, sesudah selesai baru saya umumkan, sudah selesai baru sampaikan, sebut dia. Anies malah mengungkapkan komunikasinya dengan PDIP yang menurutnya berjalan intensif karena mempunyai sudut pandang yang sama untuk Jakarta. Oh, komunikasi intensif dengan teman-teman di PDI Perjuangan dan kami menghargai sekali kepercayaan yang disampaikan. Kita menginginkan Jakarta yang maju, Jakarta yang setara di mana yang lemah, yang kecil itu dibesarkan, yang lemah dikuatkan, dan itulah yang menjadi dasar kebersamaan, tandasnya. Ya sobat era sekalian, sama-sama sedang menyiapkan komposisi baru ya. Satu komposisi untuk menghalangi Anies, dua komposisi untuk mengajukan Anies ya. Dan titik questionnya, pertanyaannya adalah, point of the questionnya adalah bagaimana posisi Prabowo Subianto ya. Memang agak aneh ini. Sebenarnya yang menjadi game changernya ini siapa dalam pilkada? Apakah Prabowo Subianto dan Gerindranya? Apakah Jokowi dan gengnya? Sepertinya
sepertinya ya, yang agresif masih Jokowi dan gengnya. Kenapa begitu? Karena Jokowi punya kepentingan langsung ya terhadap dua nama paling tidak, Kaisang dan Bobi Nasution. Yang kedua, dia memiliki kepentingan langsung terhadap orang-orang yang di-endorse di seluruh Indonesia untuk membentuk kekuatan tersendiri. Dan dia memiliki kepentingan untuk nanti take over partai politik, dan tentu partai politik tersebut dipastikan memiliki jaringan kepala daerah yang banyak. Maka yang terjadi adalah dia cukup agresif dalam konteks seperti ini. Prabowo kelihatannya tidak terlalu berpikir agresif untuk kepala daerah. Cawe-cawenya kurang kelihatan dan dia bahkan lebih terlihat untuk tampil-tampil di forum internasional untuk katakanlah investasi nama ya. Gerindra, kita lihat nanti bagaimana gerak Gerindra. Tapi begini, kalau kita bicara tentang Anies Jokowi, Anies Prabowo, ya Prabowo Jokowi, maka tiga nama ini ya akan terhadap Prabowo itu semua memunculkan dilema. Prabowo tidak ingin Anies karena tidak ingin ada pesaing di 2029 kalau dia masih dalam kondisi yang sehat walafiat. Karena dia yakin betul pesaing nomor satu dia bukan Gibran Raka Buming Raka sebagaimana yang dikatakan oleh dikatakan oleh Kodari. Karena Gibran tidak memiliki kekuatan apa-apa kalau tidak ada Jokowi yang jadi presiden, ya itu penilaian saya. Dan yang kedua adalah tetapi yang paling berpengaruh besar adalah Anies Baswedan. Nah, kalau Anies misalnya dibiarkan punya panggung politik, maka dia akan menjadi pesaing Prabowo di 2029. Tapi dengan satu kunci, Prabowo akan yakin lagi kalau dia mampu menggerakkan TNI Polri dan orang-orang yang sekarang yang sudah terbiasa bermain di dalam pemilu itu dia angkut lagi dalam kabinetnya dan kemudian ikut bermain lagi, maka dia yakin bahwa tidak ada kemenangan bisa diperoleh kecuali dengan cara yang katakanlah menggunakan kekuasaan, ya, pakai bansos, pakai gentong babi, pork barrel politik, menggunakan aparat dan lain sebagainya. Karena itu dia juga tidak melihat Anies sebagai sebuah ancaman kalau konstelasi politiknya sama seperti 2024 ya. Kita tahu bahwa Anies sangat populer, setiap kegiatan dia dihadiri banyak orang, tetapi toh Prabowo bisa menang satu putaran dengan 58%. Maka hal yang sama akan dilakukan lagi. Jadi dia nggak pusing sebenarnya. Nah, adapun dengan Jokowi, Prabowo sebenarnya tidak ingin pengaruh Jokowi tetap besar, apalagi setelah dia dilantik. Dan saya meyakini itu bahwa ketika Jokowi tidak lagi presiden, selesai, tidak ada juga. Ya, jadi dalam konteks ini sebenarnya Gerindra dan Prabowo tidak merasa ya, tidak perlu merasa tidak perlu ngebet banget. Ya, sampai kemudian mengorbankan katakanlah cohesiveness ya. Jadi barangkali dia akan mengikuti permainan saja, tetapi dia akan limitasi Jokowi ya. Tetapi dia juga berusaha limitasi Anies. Tapi kalau seandainya Anies yang menang, saya merasa bahwa Prabowo pun tidak akan pusing juga kalau dia tetap meyakini bahwa satu-satunya metode untuk memenangkan pertarungan itu adalah dengan melakukan politik sebagaimana yang dilakukan oleh Jokowi di 2019 dan kemudian diulangi oleh Jokowi Prabowo di 2024. Yaitu menggunakan aparat, menggunakan politik bansos, menggunakan gentong babi dan lain sebagainya. Ya, itu saja sobat era sekalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Cadas.